Yang bisa memahami anak muda hanya orang muda, tidak ada yang lain. Karena itu, sebagai generasi muda, mari kita bersatu. Bersatu untuk membuat perubahan, bersatu untuk membangun TTU. Di podcast kali ini kita telah kehadiran seorang narasumber dari Kabupaten Timur Tengah Utara yang backgroundnya berasal dari akademisi. Beliau adalah seorang pemuda yang kemudian mengambil pilihan untuk membangun TTU lebih maju. Kira-kira orang ini menariknya seperti apa? Kita persilahkan narasumber kita untuk hadir dalam podcast kita. Halo Bro Randi, Halo, selamat datang. Silakan dulu. Apa kabarnya? Kabar baik, Bro Randi. Luar biasa. Bro Randi, beberapa hari terakhir ini kita melihat bahwa Pak Randi ini fotonya sering muncul di media sosial, khususnya di Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, dan lain-lain, tentang bursa pencalonan bupati. Ya. Kira-kira di dalam alam bawah sadar Pak Randi itu seperti apa ketika melihat begitu banyak orang yang memposting tentang pencalonan bupati? Saya juga sebenarnya kalau ditanya alam bawah sadar, saya bingung. Ya. Ada beberapa orang yang mungkin dengan kriterianya dia memperhatikan lalu coba membuang ke media-media sosial. Saya kaget, cuman kalau ada yang sudah menilai bahwa kita mampu, ya kita terima saja tanggung jawab itu. Banyak yang menilai bahwa jangan sampai ini hanya main gila saja atau tidak serius. Mungkin beberapa pihak seperti yang tadi saya katakan bahwa melihat ini masih terlalu muda, lalu ini juga mungkin kali pertama anak muda terlibat dalam konstelasi politik. Artinya itu hal yang wajar. Hal yang wajar, ada pro ada kontra. Ya, salah satu wujud kontranya itu menganggap bahwa ini cuma bercandaan. Tetapi menurut saya dalam membangun suatu daerah, khususnya Kabupaten TTU, itu bukan hal yang bercanda. Itu adalah hal serius yang harus ditekuni dan bertanggung jawab. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini bercanda, ya bolehlah bercanda yang lain, jangan bercanda untuk TTU kan. Oke, luar biasa. Bro Randi, untuk mengenal Bro Randi, mungkin ada pertanyaan dari publik juga. Loh, kok ini orang muda ini masih muda sekali, apa kontribusinya terhadap Kabupaten Timur Tengah Utara sehingga namanya termasuk dalam radar bursa pencalonan bupati ini? Baik, kontribusi pribadi. Saya yang pertama itu saya adalah anak daerah yang kalau dari basic pendidikan, ya salah satu anak daerah yang membanggakan juga. Ya, pendidikan terakhir saya sekarang master, lalu sebentar lagi saya sudah menyelesaikan pendidikan terakhir di doktoral. Artinya bahwa secara pribadi saya sumbang untuk daerah dari sisi pendidikan. Lalu yang kedua, dari sisi kebermanfaatan terhadap kabupaten ini. Saya salah satu pendiri Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cendanawangi. Luar biasa. Dari tahun 2014 dengan Yayasan Pendidikan Cendanawangi, ya kita buat satu sekolah hukum yang ada di TTU. Lalu kontribusi yang lain, di tahun 2014 saya juga terlibat dalam proses penegrian Universitas Timor. Dari swasta menjadi ke negeri. Kemudian ada beberapa organisasi seperti Buku Bagi NTT. Sudah banyak sekali taman bacaan yang kita support buku. Bahkan saya semalam dikontak oleh para donatur itu untuk akhirnya mereka membantu dengan cara begitu. Tapi saya melihat bahwa itu suatu hal yang positif. Jadi itu kontribusi nyata. Jadi itu bukan janji lagi. Bukan karena saya sudah muncul di media sosial sebagai salah satu bakal calon. Lalu dianggap itu sebagai hal yang harus saya lakukan. Oh tidak, saya berbuat sebelum itu. Dan waktu itu ya, yang ada di benak saya
berbuat itu untuk mendapatkan berkat. Bukan karena menjadi calon bupati baru berbuat. Oh, saya tidak. Ya, ada teman bacaan. Bahkan saya pernah bangun satu sekolah dasar di TTU. Luar biasa. Iya, dananya itu saya dapat dari Ikatan Dokter Indonesia yang ada di Hong Kong. Saya dikirimin uang sama-sama dengan masyarakat, kita bangun sekolah meskipun semi permanen. Ya, dari bangunan itu akhirnya ada juga bantuan yang datang, bantuan 2 ruangan permanen. Terlibat di kayak komunitas motor, kita buat bakti sosial. Itu kegiatan-kegiatan kita saat waktu masih mahasiswa, dan itu saya bawa sampai saat ini. Seperti itu, Bro. Oke, Bro Randi, itu kalau ada yang bertanya mengenai dengan kontribusi Bro Randi ini sudah dijelaskan, tetapi Bro Randi ini asalnya dari mana? Saya orang Insana. Saya aslinya dari Insana, dari Desa Oenbit, Kecamatan Insana. Lahir besar. Kalau lahirnya bukan di TTU. Ya, jadi lahirnya itu saya lahir di Kupang. Besar di sana. Besarnya di TTU. Jadi lahir di Kupang itu karena ya ada ceritanya sendiri lah. Itu ada. Yep. Oke, kemudian Bro Randi ini kan identik dengan milenial. Nah, jadi menurut Pak Randi, apa yang mau diperjuangkan untuk kalangan milenial atau yang Gen Z? Milenial ya, atau generasi muda. Jadi sebenarnya proses pendekatan milenial sekarang itu berbeda. Ya, mungkin dulu, kalau dulu di tahun-tahun 2000-an ya, itu pendekatannya adalah dengan memberikan pelatihan, misalnya pelatihan menjahit, tambal ban, ya, mungkin pelatihan pertanian peternakan. Tetapi kalau era saat ini, saya melihat bahwa ada satu peluang yang bisa ditangkap dari sisi media sosial, digital, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya memiliki rencana untuk kumpulkan seluruh anak muda. Kita fokus mencari cuan itu melalui digital, konten kreator, ya. Konten kreator selama ini kan misalnya teman-teman anak-anak muda bergerak secara sendiri-sendiri. Kita organisir, kita bergerak secara kelompok, saling mendukung. Saya rasa itu akan lebih cepat. Kemampuan dari milenial saat ini harus kita kumpulkan. Kita berikan ruang sebesar-besarnya kepada mereka. Nah, contoh misalnya di birokrasi nih. Coba kamu golongan milenial, kira-kira birokrasi apa yang mau kita buat? Nah, misalnya ada yang mengatakan bahwa coba kita digitalisasi semua sistem kerja. Itu hanya ada di milenial. Itu contoh kecil. Itu yang akan saya lakukan. Ya, banyak peluang, tapi poin pentingnya di situ. Saya akan lakukan itu. Untuk milenial. Ya. Bro Randi merasa keterwakilan dari milenial, misalkan ada publik yang sematkan sebuah identitas bahwa Bro Randi ini mewakili milenial. Nah, apakah status itu penokohan dari kalangan milenial, apakah menurut Bro Randi ini berat atau memang ringan? Ya, kalau istilah penokohan ini sebenarnya saya secara pribadi belum pantas untuk mendapatkan itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa sudah saatnya itu generasi milenial itu harus muncul. Berhentilah bersembunyi di balik generasi yang lain. Jika Anda ingin berkembang, ingin maju, muncullah ke permukaan. Kalau mau Anda diakui, maka tampillah. Ya, generasi muda kita saat itu tuh sangat mampu sekali, tetapi mereka sering di belakang. Bisa juga karena mereka tidak dikasih ruang, bisa juga mereka dibatasi, bisa juga mereka dimanfaatkan. Kalau saya tidak mau. Kalau kita mau melakukan perubahan, mari kita sama-sama. Lalu kita tampil ke depan. Mana yang baik, kita eksekusi. Mana yang tidak baik, kita cari solusinya. Jadi Bro Randi siap fight ya untuk mewakili milenial. Fight, siapa takut? Fight saja. Ini kan bukan perang lawan Jepang atau perang lawan sekutu Inggris dengan Amerika. Ini kan perang politik, demokrasi gitu. Ya, demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, kita juga bagian dari rakyat. Buat apa takut? Ya, kalau gagal ya belajar lagi.
Kalau berhasil ya buktikan konsepnya. Ya, sesederhana itu. Bertarung cuman 2 hasil akhir, kalah atau menang. Anak muda harus sering kalah. Seperti mutiara. Mutiara itu harus ditempa dengan panas, dengan pukulan yang keras. Supaya apa? Dia menjadi mutiara yang indah. Anak muda juga seperti itu. Dia harus ditempa dengan tekanan, dengan anggapan sepele, diremehkan, dihina. Ya, anak muda harus ditempa seperti itu. Supaya apa? Supaya menjadi berlian yang bersinar. Berlian yang bisa membawa perubahan kepada sekitar. Jangan anak muda yang dimanfaatkan oleh generasi yang lain. Oke, luar biasa Bro Randi, gagasan yang menarik berkaitan dengan keterwakilan dari milenial. Nah, di segmen terakhir coba Bro Randi memberikan sedikit pernyataan atau kata-kata mutiara atau pantun lah untuk anak-anak muda yang mungkin belum menentukan pilihan atau yang sudah menentukan pilihan. Untuk anak muda, yang bisa memahami anak muda hanya orang muda, tidak ada yang lain. Karena itu, sebagai generasi muda, mari kita bersatu. Bersatu untuk membuat perubahan, bersatu untuk membangun TTU. Karena saya dan kamu adalah generasi berikutnya yang akan menjaga, mengharumkan nama daerah ini. Terima kasih Bro Randi sudah hadir dalam podcast kami. Ya, sukses selalu untuk channelnya. Siap. Ya, mudah-mudahan channelnya ini bisa berkembang. Amin.